والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, selalu kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu bernilai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita masih halaman 14, 10 garis dari bawah ke atas. Masih kita membahas esa pada sifatnya Allah. Ini pembahasan yang cukup panjang dan hati-hati Bapak Ibu. Karena kalau tidak paham di sini, kita ini bisa syirik. Itu kita bagiannya. Bisa syirik di sini. Ini pembahasan yang sensitif. Pembahasan yang harus hati-hati. Pembahasan yang perlu kita hati-hati dan yang menyimaknya pun mudah-mudahan kita paham. Memang mengaji itu mudah Bapak Ibu, tapi pahamnya itu pilihan. Ngaji itu mudah, nyampaikan ilmu itu mudah, tapi pahamnya itu yang sulit. Karena yang paham itu pilihan Allah. Dalam hadis Nabi, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid-din." Siapa yang Allah kehendaki orang itu baik, Allah pahamkan urusan agama. Mudah-mudahan kita masuk di sini. Berkah orang paham agama itu dan orang yang mengamalkan itu syaratnya harus bersih di hati. Nah, kita kembali lagi membahas masalah ini. Menyampaikan ilmu itu jauh tadi mudah. Mendengarkan ilmu itu mudah. Pahamnya itu bisa guru itu menyampaikan ilmu. Mudah dipaham oleh yang mendengar. Bisa guru itu menyampaikan ilmu, tapi sulit dipaham oleh pendengar. Bisa seorang guru itu menyampaikan ilmu, tapi membingungkan bagi orang yang mendengar. Bahkan sangat berbahaya, gurunya membingungkan dan gurunya bingung. Nah, ini yang kita harus pelajari baik-baik. Pembahasan yang masih kita bahas esa pada sifatnya. Kita sudah membahas esa pada zat. Sudah itu masih sekitar esa pada sifat. Menafikan berbilang. Nah itu menafikan, menolak, menangkis. Pada berbilang pada sifat. Sifat Allah yang boleh kita ketahui 20 sifat. Mulai wujud sampai mutakallim. Nah, wujud hanya satu yang memiliki wujud itu Allah. Gak boleh yang lain. Apa arti wujud? Allah ada. Kita diadakan Allah. Berbeda. Kita diadakan Allah. Berarti asalnya kita nggak ada. Itu ada. Lawannya wujud adalah ada. Wujud artinya ada. Apa wujud artinya ada? Lawannya ada artinya dia ada. Berarti kita asalnya tidak ada. Kenapa maka ada? Karena diadakan. Siapa yang mengadakan kita? Allah yang bersifat wujud. Adanya Allah, tidak ada yang menjadikan atau tidak ada yang mengadakan. Sudah berbeda antara kita dengan Allah. Bagaimanapun hebatnya ilmu orang itu, ada kawal jadi Allah Ta'ala. Sekali lagi, bagaimanapun hebatnya ilmu seseorang itu, kada bisa jadi Allah Ta'ala. Fir'aun ya, nama aku Allah, mengaku Tuhan. Fir'aun, tapi mati misalnya. Tidak, kita tiga aja kita ulang-ulang dulu seperti pembahasan kita.
Ini bukan terulang, tapi mengulang dan akan membahas yang akan kita bahas. Qidam artinya sedia. Allah Ta'ala tidak berawal. Adanya Allah tidak berawal. Adanya kita berawal. Beda. Apapun yang berawal bukan Allah Ta'ala. Nur Muhammad berawal, dia bukan kadim. Siapa yang mengaji Nur Muhammad kadim, kafir. Karena arti kadim tidak berawal. Sama Qidam, iya tidak berawal juga. Maknanya sama, kalimatnya beda. Padu lawan dapur, sama lah. Padu, dapur, gubang lawan sadu, gelinding, gerobak, pria, laki-laki, banyak ada sinonim. Beda kata sama makna. Beda kata sama makna. Siapa yang mengatakan Nur Muhammad kadim, kafir. Karena kadim Qidam itu sifatnya Allah. Itu gara-gara kalian mengaji ilmu tauhid asalnya. Ibu maaf, mengaji ilmu itu dari tahap. Mengaji itu bertahap, sekolah itu bertahap. Bayi jangan langsung berjalan. Berproses, Pak Ibu. Orang mengaji itu berproses. Orang mengaji itu sabar. Orang mengaji itu ada di tamat-tamatnya, ada yang meninggal dunia. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buaya sampai liang lah, habis, selesai. Kalau kita sudah dipanggil Allah, selesai. Nah itu tuh penting. Qadim. Apa wujud Qidam? Qidam artinya sedia. Maksud sedia tidak berawal. Yang tidak berawal adalah Allah. Lawannya Qidam, hudus, baharu, arti baharu berawal. Apapun yang berawal, lain Allah. Semuanya diciptakan Allah. Berarti semuanya diadakan Allah. Apabila diadakan Allah, berawal semua. Jangan masuk pembahasan yang lain pada Allah seperti sama dengan sifat Allah. Syirik di situ. Baqa, Allah Ta'ala kekal. Tidak berkesudahan. Lawannya fana, binasa, berkesudahan. Apapun selain Allah akan berakhir semuanya. Maaf, kita ambil contoh Minang 5 aja lah. Kita ambil contoh ini pejabat. Ini pejabat nih. Pin jangan mengarahkan kemana-mana lah. Orang kalian cocok di meja baru juga. Ini pejabat akan berakhir masa jabatan ini. Akan berakhir. Siapapun dia. Raja kah? Berakhir dia mati. Berakhir juga raja itu. Kan raja itu tuan-tuan. Kemudian naik lagi putra mahkota, pangeran. Mati ya juga berakhir. Sugi. Nih. Jabatan berakhir. Adalah jadi irti selamanya lah. Adalah jadi irti selamanya. Adalah jadi lurah selamanya. Adalah jadi camat selamanya. Adalah jadi bupati selamanya. Terusakan ke situ. Terusakan dia. Terus ini Sugi belum lagi meninggal dunia sudah kada menikmati kesugihan. Buktinya minum teh manis kada kawan. Sakit badan ini Sugi badan minum teh jangan kawan. Berakhir sudah. Dia Sugi menikmati nampir miliki aja sudah nggak bisa. Tinggalkan itu.
Jangan bertujuan sesuatu yang bisa kita tinggalkan. Jangan bertujuan sesuatu yang bisa meninggalkan kita. Jangan kita tuju yang bisa kita tinggalkan. Jangan kita tuju yang bisa meninggalkan kita. Yang kita tuju yang tidak pernah meninggalkan kita. Dan kita tidak bisa meninggalkan dia. Siapa itu? Siapa itu? Allah. Kita akan kembali kepada Allah Ta'ala juga. Kita akan kembali kepada Allah Ta'ala juga. Baik kita kembali ke Allah. Kalau kita akan kembali kepada Allah dan kita kembali ke Allah, kita akan kembali kepada Allah. Lebih baik dari sekarang kita arahkan kepada Allah. Silahkan menurut aktivitas pian masing-masing. Silahkan menurut profesi pian masing-masing. Silahkan. Tapi kembalikan kepada Allah. Kita akan kembali. Walaupun kita kadang mau kembali, kita pasti kembali. Kalau kita tidak mau kembali, tapi pasti kembali, lebih baik kita kembali. Karena kita akan kembali juga. Ayo hadir. Sedih. Kadang menikmati juga ya. Ini pula, ini terang lah. Ini tuan guru. Tuan guru di sini masuk polisi, masuk TNI, masuk cendekiawan, masuk nih. Ini netral nih. Tuan guru nih masuk di sini. Nah, kayak apa aja alimnya pasti ada yang tahu. Bahkan sidin itu jadi tanya, sahabat tahu ada, pasti ada yang tahu. Wong sidin sahabat tahu itu jawaban dipaksa. Itu aja sudah. Jawaban dipaksa. Karena yang maha tahu itu Allah Ta'ala. Itu aja sudah. Ayo. Dokter pun mungkin bisa pernah memeriksa pasien yang dokter bingung dengan penyakit pasien ini. Bisa itu. Nah, kemudian Bapak Ibu nih, pemuda, Bapak Ibu, masa muda pian lihati pang foto pian bahari lan wayah ini hingga di status tuh foto bahari kayak kadang menerima tuh foto wayah ini. Ibu-ibu yang belakang tuh napa? Nih ibu-ibu, masa mudi pian, masa masih muda pian wayah. Lawan foto pian wayah ini berubah bu. Berubah terpampang di dinding rumah. Masa muda, masa gagah, masa tampan, masa manis, cantik. Sedang sudah fana semua, binasa semua, akan berakhir semua. Nah, 3 ini sudah cukup. Wujud, kidam, baqo. Tidak boleh kita masuk di sini. Kita harus masuk di lalawanannya wujud adam, artinya kita tiada. Kita masuk di lalawanannya kidam, artinya kita berawal juga. Kita masuk di lawannya baqo, kita berakhir juga. Lalu Pak Ibu, kita akan bertingkah laku, berbuat, berakhlak, selalu ingin yang baik-baik lewat wujud kidam baqo. Apalagi kita membahas sampai seterusnya. Mudah-mudahan panjang umur semua, amin. Nah, makanya di dalam kitab kita ini menafikan esa pada sifat itu, menafikan, menolak, menangkis, tidak menerima, berbilang. Arti berbilang itu minimal 2. Pada sifatnya Allah. Allah bersifat wujud, kita kan boleh merasa ada, kita diada-ada. Apabila kita merasa ada Allah ada, kita merasa ada, kita lupa dengan Allah Ta'ala mengadakan kita, karena kita macam-macam baik-baik.
sifat yang ada baik itu bermunculan. Sedangkan Allah menilai hati kita, orang menilai kita, lahiriah kita. Apabila orang menilai kita belum tentu benar, tapi kalau Allah menilai kita tidak akan pernah salah. Orang dinilai orang baik, orang menilai orang baik, orang banyak punya salah, orang banyak punya dosa. Ngapain orang meneliti orang? Hati kita urus, karena kita di akhirat tidak diteliti. Kenapa ikut mau orang? Kita akan diteliti. Ngapain kita meneliti orang? Buang-buang waktu, buang-buang umur. Nah, itu ini penting. Hilang berbilang-bilang itu. Allah tetap satu sifat, wujud tetap satu, tidak tetap satu, bakat tetap satu, terus sampai mutakalimah tetap satu. Daripada jenis yang satu. Nah, satu jenis aja. Andai kata memang kita ada guru, kita kan ada guru, hati kita tetap adanya kita karena berawal. Tetap kita pakai gue. Waktu itu kita mengasakan sifat Allah, yaitu wujud. Adanya Allah, wujudnya Allah beda dengan wujudnya kita. Wujudnya kita karena berawal, wujudnya Allah ada berawal. Karena setelah wujud tidak saling memperkuat, kan itu sifat Allah itu saling memperkuat. Makin paham sifat-sifatnya dimiliki Allah, makin tajam makrifat orang kepada Allah. Satu jenis tadi yang dinamakan dia kamuttasil. Nah, apa arti kamuttasil? Nah, ini bahasa Arab. Nah, maaf hadir banyak orang yang membahas ilmu, dan bahkan orang yang berilmu, bahkan guru, bahkan apa guru maksud kamuttasil? Nah, iya. Nah, ini istilah. Nah, kadang-kala Bapak Ibu membuka kamus. Apa arti kamuttasil? Itu Bapak Ibu kadang-kala dibuka dengan kamus. Itu istilah dalam ilmu tauhid. Istilah juga bisa pakai kamus. Apabila kamuttasil pada sifat, tidak ada yang lain memiliki sifat yang dimiliki Allah. Itu yang disebut kamuttasil pada sifat. Kamuttasil pada sifat ditolak oleh esa pada sifat. Apa maksud kamuttasil pada sifat? Menolak esa pada sifat tadi, menolak yang lain memiliki sifat yang dimiliki Allah. Maka disebut istilah tadi kamuttasil. Buka aja kamus, ada kata-kata kamus bahasa Arab. Apakah kamus Munawwir? Tebal kamusnya tuh Pak Ibu. Nah, ini tebalnya. Ulun punya. Ada kata tamu. Ada di kamus Yunus. Nah, maaf ngelantin kalau ada Yunus di sini. Nah, ini kamusnya. Ada tetamu. Ada lagi ulun punya kamus Al-Misbah. Bukan tafsir Misbah, itu tafsir Quraisy lain. Itu kali dipakai di pondok pesantren kadang memakai kamus apa tafsir itu. Nah, lihat Al-Misbah. Nah, ada lagi kamus Marbawi. Nah, kamus Marbawi ini yang ulun sebutnya, yang ulun punya aja kamusnya. Kamus bahasa Arab. Kalau bahasa ini apa maknanya menurut bahasa kita? Nah, kamus yang ulun sebutkan tadi kadada apa kamuttasil itu. Ini istilah yang tidak bisa dimaknai pakai kamus. Apa kamuttasil? Kalau berhubungan dengan esa pada sifatnya Allah, menolak yang lain daripada Allah memiliki sifat yang dimiliki Allah. Artinya tidak boleh ada
ada yang lain memiliki sifat yang dimiliki Allah. Apabila masuk ke situ bertentangan dengan pada sifat, orang itu pasti ada pernah belajar istilah kamu tasawuf. Sudahkah? Contoh tadi, ini contohnya lagi. Seperti dua kudrat. Nah, dua kudrat. Kudrat itu sifat Allah. Wujud, kidam, baqa, mukhalafah, qiyamut al-binafsi, wahdaniyat, kudrat. Kenapa? Karena di sini Bapak Ibu bisa banyak memunculkan kesombongan. Di kudrat ini. Iblis itu kenapa? Karena merasa baik asalnya. Merasa baik penyakitnya. Lalu sombong, lalu dendam, lalu iri dengki. Itu penyakit awal. Dua kudrat. Seperti dua kudrat. Apalagi atau lebih. Apalagi dua apa tiga kudrat. Contoh. Itu tadi contoh kamuttasil pada sifat atau asa pada sifat, menolak yang lain daripada Allah memiliki sifat yang dimiliki Allah. Seperti di dalam kitab ini contoh, yaitu dua kudrat. Ulun ambil contoh Bapak Ibu. Mudahan kalian pahamlah contoh ini. Amin. Ulun mengangkat cangkir. Ada kemampuan ulun bisa mengangkat cangkir. Ulun ada kemampuan bisa mengangkat cangkir. Apakah di hati kita muncul aku nang kau mangkat cangkir, atau aku dikawaakan atau ditulungi akan Allah kau mangkat cangkir? Ini anaknya di hati. Di ketika ada hati kita merasa kita kau mangkat cangkir, di situ kita sudah merasa kudrat di situ. Padahal kudrat itu hanya satu. Ini ilmu yang bertumbuh di dalam hati. Di ketika ulun Pak Ibu mengangkat cangkir, ulun yang mengangkat. Tapi ulun mengangkat siapa yang menolongi ulun kau mengangkat cangkir? Allah. Yang mengangkat cangkir siapa? Kita. Yang menolongi kita kau mengangkat cangkir siapa? Selamat keyakinan dia. Anda baik-baik di hati dia. Pelihara keyakinan itu di hati dia. Berarti di ketika kita mengangkat cangkir, di ketika itu Allah menolongi akan kita kau mengangkat cangkir. Bukan Allah yang mengangkat cangkir. Hati-hati. Itu dia. Wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah harama. Quran. Wa ma ramaita, tiadalah kamu melempar, idh ramaita, di ketika kamu melempar, walakin Allah harama. Allah yang menolongi pian, jadi pian kau melempar. Nah, bacaan-bacaan orang perang dari itu Pak Ibu itu. Nang menembak, nang memanah, nang menumbak. Jangan kita menampar orang. Allah menamparakan kau jadi kau menamparikan. Nah, ya, ini salah ma'adab ini. Di sawah dalam tak keluar ini. Nah, ilmu orang bahari itu Pak Ibu bertumbuh itu di situ. Nang orang bahari, nang membawa napa tuh Bapak Ibu, bamburuncing kah? Hati orang itu isinya mana ada jenderal bertarung melawan tank, bamburuncing menang, mana? Nah kita hadapi bahari penjajah Belanda, Jepang, mereka sudah pakai senjata, seorang mencari alat di hutan lawan bambu runcing, ternyata menang. Nah, ayo hati-hati. Ini ayatnya sudah ada. Berarti di ketika kita mengangkat cangkir, Allah menolongi akan kita mengangkat cangkir.
Berarti nampak perbuatan Allah di ketika kita mengangkat jengkir. Bukan Allah yang mengangkat jengkir. Cangkul itu orangnya. Lagi, Bapak Ibu, kita sembahyang. Ini contoh dulu, kita sembahyang. Allahu Akbar. Nama angkat tangan siapa? Nama lu kita angkat tangan? Nah, cara pin angkat tangan menurut siapa? Nah, nyamannya sudah. Pin angkat tangan waktu sudah ya. Yang mengangkat tangan itu kita. Yang menolong kita mengangkat tangan Allah. Mencontoh siapa pian cara mengangkat tangan? Mencontoh Rasulullah. Di mana pian tahunya lewat Rasulullah? Lewat guru-guru pian. Berarti awalnya pian mengangkat tangan membayangkan guru pian. Begini cara guru mengangkat tangan waktu belajar fikih. Di ketika sudah asyik nikmat terbiasa sudah pian mengangkat tangan, masukkan begini cara Rasulullah mengangkat tangan. Setelah pian sudah kau mempraktikkan mengingatkan Rasulullah waktu pian mengangkat tangan, ingat waktu menolongi pian mengangkat tangan siapa? Allah. Guru ada di situ, Rasulullah ada di situ, Allah Ta'ala ada di ingatan dia. Mau untuk nyaman kayak itu sebenarnya. Lihat Bapak Ibu, berdiri betul. Bagaimana cara berdiri betul? Antara kaki kanan dengan kaki kiri kurang lebih sejengkal. Begini cara orang sebenarnya. Masalah orang lebih rangkam, mau kali tahu tuh mana di mana mata rantainya tuh. Itu dari Rasulullah langsung berubah. Makanya kenal dengan Rasulullah tuh. Atau mau Jakarta. Nah, kemudian rukuk. Bagaimana cara rukuk? Cara rukuk belakang tuh Pak Ibu seperti satu papan. Bagaimana cara yang tidak? Mengangkat tangan langsung. Ada tumakninah di situ. Siapa yang i'tidal? Kita. Siapa yang mengiktidalkan kita i'tidal? Allah. Siapa yang pian contoh waktu pian i'tidal? Rasulullah. Jangan ya sudah. Diingatan itu. Allahnya pian ingat, Rasulullahnya pian contoh. Nah, ketika begitu terus Bapak Ibu pian sembahyang, sampai pian bacaan, kaitan terus pian. Itulah Bapak Ibu yang disebut Sholatul Muqarrabin, sembahyangnya orang-orang yang dekat dengan Allah. Maaf, selama kita ada seperti itu di dalam kita sembahyang, maka kita masih sembahyang orang biasa. Nah, menilai itu Allah, yang merasakan itu dia. Kita kada boleh mengaku dan kada boleh merespon. Itu rahasia dia dengan Allah. Maaf, umur sudah berapa? Kira-kira berapa tahun lagi kita hidup? Perlu perhitungan. Harus mulai sekarang latih supaya hati kita seperti itu. Kalau tidak seperti itu, maaf, kita masih tingkatan-tingkatan orang kebanyakan. Bukan dimasukkan Allah di tingkatan-tingkatan orang istimewa. Bukan mengaku kita orang istimewa. Ilmu orang istimewa seperti itu. Terus lagi dua kodrat tadi. Wayang. Nah, contoh ke wayang ulang. Wayang bergerak. Yang menggerakkan wayang bergerak dalam. Berarti yang menggerakkan wayang bergerak dalam. Yang bergerak wayang. Yang menggerakkan wayang bergerak dalam. Berarti wayang tidak punya gerakan. Gerakan yang ada pada wayang digerakkan dalam. Berarti wayang hanya tempat perbuatan dalam. Nampaklah ingatan kita kepada dalam waktu melihat wayang. Yang bergerak adalah wayang. Kenapa maka ingatan kita kepada dalam? Karena gerakan yang ada pada wayang digerakkan oleh dalam. Berarti yang mempunyai gerakan tetap satu. Siapa? Siapa?
dalam. Yang menggerakkan dalam siapa? Siapa? Oh, nyaman gak ada? Oh, nyaman gak ada sudah? Ini penting Pak Ibu. Bapak Ibu, suatu saat kita akan menghadapi yang disebut malaikat Ajrail. Malaikat Ajrail itu disuruh Allah Ta'ala. Dia tidak akan mencabut kecuali perintah. Malaikat Ajrail pun tidak bisa mencabut kecuali diperintahkan oleh Allah. Perbuatan yang ada pada Ajrail itu adalah perbuatan Allah. Allah memberikan kemampuan kepada Ajrail untuk mencabut roh semua makhluk hidup. Berarti tetap yang kuasa adalah Allah, bukan Ajrail. Sampai ke situ ini. Was-wasnya orang yang ingatan Allah Ta'ala tuh berat. Ini kita supaya tetap satu kudrat itu Allah adalah Allah, bukan dua kudrat kita Bapak Ibu. Was-wasnya orang yang kuat ingatannya Allah. Was-wasnya waktu anak meninggal dunia itu Pak Ibu, dinampakkan Allah surga. Was-wasnya lalu terpesona dengan surga. Lupa di situ Allah. Itu surga ciptaan Allah. Orang ini sudah biasa ingatnya Allah di waktu hidup. Sampai dia meninggal dunia, datang Ajrail, lalu dia tetap ingatannya lawan Allah. Walaupun Ajrail mencabut rohnya itu, tapi ketika proses pencabutan diguyarkan ingatannya kepada Allah lewat dinampakkan surga. Terpesona dengan surga itu, lalu ingin hendak masuk ke surga, lupa dengan pencipta surga. Maaf yang hadir, kadang-kadang kita lupa lawan Allah ketika kita hendak meninggal dunia, diwaswasi dengan surga. Kadang-kadang bidadari dinampakkan anak. Mukanya bidadari itu apabila nongol ke dunia tidak perlu ada matahari lagi. Berulas dulu sama ya. Ingat sama pencipta bidadari. Di situ Pak Ibu, tantangan iman kita menjaga ingatan kita Allah ini berat. Pak Ibu, muka kita latih jadi sekarang gimana? Lalu sudah terlatih dalam keadaan apapun, kadang melupakan Allah. Apakah dalam keadaan nikmat, apakah dalam keadaan musibah, apakah dalam keadaan kita diuji oleh Allah, kadang-kadang bisa difitnah. Bisa itu terjadi Bapak Ibu. Tetapkah tujuan satu yang kudrat hanya Allah? Berat. Kalau tidak dimulai dari sekarang, kapan lagi melatih? Ibarat orang anak olahraga pun ada pemanasan dulu. Mau ada pemanasan ya Pak? Langsung berenang, siap untuk tampil menjadi peserta renang. Ada pemanasan, langsung ada muncul lagi. Napa ngeranya? Serangan jantung tajam. Nah, hati-hati. Tetap satu yang memperbuat wayang itu yaitu dalam. Apapun yang lihat pada wayang, Keringkah, Petrokah, Sembarkah, Bagongkah, tetap satu perbuatan menampakkan di situ ingatan kita perbuatan dalam semuanya wayang naik. Tapi pakai syariat pulang Pak Ibu. Kita minum, Allah menolong kita di ketika kita minum. Berarti kudrat Allah nampak di ketika kita minum. Lalu orang meminum minuman keras, Allah Ta'ala juga yang mengawakan. Itu dilarang pintarai. Kenapa dimasukkan ke situ? Kenapa kamu memakai ilmu ini kepada nam jahat? Ya Allah Ta'ala juga dulu yang menolong jadi maling nih Allah. Kalau Allah nama pian jadi maling, berarti Allah mana kipian gak jadi maling.
Sedangkan jadi maling itu dilarang Allah. Ada sinkron antara perintah Allah dengan larangan Allah. Ini gara-gara belajar hakikat kada kuat syariat. Ibarat bantu Pak Ibu gundul dikumpulkan angin melandung. Nah, ibaratnya bebeju itu besalawar sudah tak salah pakai salawar dalam yang terakhir. Nah, itu. Lalu tak keluar, nah panganannya. Nah, satu tetap kudrat Allah Ta'ala. Berarti di ketika pian bergerak, berdiam, rokok, iktidal, sujud, duduk antara dua sujud, dan seterusnya. Bukan pian yang menggerakkan itu, Allah yang menggerakkan pian. Nikmatilah perbuatan Allah di ketika kita beribadah. Nikmatilah perbuatan Allah di ketika pian hadirin di istaklim. Nikmatilah perbuatan Allah di ketika kita kau menyampaikan ilmu. Jangan ada Allah melalui ada kewajiban. Disitulah Bapak Ibu tetap la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, menangkis dua sifat yang dimiliki Allah, tidak ada yang lain kecuali tetap satu sifat, yaitu adalah disebut tadi kamuttasil pada sifat. Dan tambah sambungannya garis apa di koma itu di komai komalah, dan menafikan bahwa ada bagi yang lain sifat yang serupa dengan sifat Allah Ta'ala, menolak yang lain memiliki sifat serupa atau menyerupai sifat Allah, ada juga, maka yang dinamakan akan dia kamung fosil. Ini pembahasan panjang lebar. Kita akan bahas dan menafikan bahwa ada bagi yang lain sifat yang serupa. Nah, itu nanti kita blokir insya Allah minggu depan. Karena penyampaian kata-kata ini panjang pembahasannya Pak Ibu. Kalau kita teruskan ngambang kayaknya jamnya sadang sudah. Mudah-mudahan kita sehat, panjang umur. Minggu depan kita ketemu lagi di panjang umur kita selalu dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. واعف عنا يا كريم، واعف عنا يا رحيم، واعف عنا يا ارحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال اهل النار. اللهم ارزقنا صيحة في تقوى، اللهم ارزقنا صيحة في تقوى، اللهم ارزقنا صيحة في تقوى وطول عمر في حسن عمل برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Obat tahlilan satu matjar ada nih.